Di dalam incident management terdapat beberapa role di dalamnya. Antara lain incident manager, kemudian incident staff, kemudian ada IT service desk, atau mungkin ada di situ IT support gitu ya. SLA atau Service Level Agreement di dalam ITSM itu apa sebetulnya? Ketika kita berbicara tentang relation, kemudian bekerja sama, atau mungkin kita memberikan support layanan yang kita miliki kepada customer atau user, entah itu eksternal ataupun internal, tentunya harus ada garansinya. Garansinya itu apa? Service Level Agreement itu tadi. Bagaimana di SLA nanti akan kita hitung target penyelesaian kerusakan, gangguan, atau target dari permintaan layanan. Kenapa itu penting di dalam kita memberikan garansi ke pelanggan? Satu analogi yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita memberikan sebuah layanan terhadap pelanggan, kalau kita tidak memberikan waktu garansinya, nanti pekerjaan di internal kita itu bisa tidak terkontrol, ataupun nanti si customer-nya juga akan melihat tidak ada tanggung jawab dari penyedia layanan untuk menyediakan layanan tersebut, karena SLA-nya yang diukur targetnya tidak ada. Makanya penting sekali SLA kenapa diterapkan, dan ekspektasi menjaga untuk pelanggan adalah menjaga SLA itu lebih baik. Artinya lebih baik itu adalah kita bisa melihat waktu-waktu target-targetnya yang sudah ditargetkan. Kita harus menyelesaikan sebelum target yang ditentukan. Kalau berbicara tentang SLA, banyak banget relasinya. Pertama adalah layanan itu sendiri atau service katalog itu akan mengintegrasikan dengan SLA. Kemudian ada OLA, Operating Level Agreement, itu adalah SLA untuk internal kita untuk mensupport SLA itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah underpinning contract atau UC dikenalnya. Itu adalah SLA untuk vendor-vendor untuk mensupport kita. Kalau kita berbicara tentang SLA, itu cakupannya sangat banyak dan integrasinya ada di beberapa proses-proses yang ada. Itu di ITSM. Bagaimana cara mencari vendor ITSM yang baik? Mungkin di dunia consulting, perusahaan, atau rekanan kerja untuk ITSM itu sangat banyak. Tapi perlu diingat bahwa tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tentunya, cara memilih vendor yang baik adalah pertama, apakah si organisasinya itu sudah menerapkan begitu pentingnya ITSM di dalam organisasinya? Kalau mereka belum melakukannya juga di dalam operasionalnya, atau mungkin belum terimplementasi di sana, kita bisa tahu bahwa mereka hanya theoretical saja. Kita akan melihat theoretical dan praktikalnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah melihat dari implementasinya di suatu organisasi tersebut atau di vendor tersebut, apakah dia sudah melakukan atau belum. Yang kedua, kita lihat personal atau sumber daya manusianya untuk melakukan implementasi ITSM tersebut. Dengan kata lain, konsultannya sudah berpengalaman atau belum? Pengalamannya apa saja untuk ITSM di dalamnya? Kemudian, bukan hanya itu saja tentang sumber daya manusianya, teknologi. Apakah di vendor tersebut sudah ada teknologinya juga yang akan terintegrasi dengan proses-proses ITSM tadi? Kita lihat di organisasi vendor gitu ya, vendor atau third party atau rekanan untuk pendampingan ITSM, kita lihat mereka sudah menerapkan teknologinya juga atau belum? Sudah terintegrasi dengan proses-prosesnya atau belum? Yang ketiga itu sertifikasi tentunya. Orang, konsultan
di vendor tersebut apakah sudah memiliki sertifikat yang mumpuni atau belum. Syarat-syarat dari fondasi dari ITSM tersebut. Nah, Hypernet sudah memiliki semua itu. Hypernet sendiri saat ini sudah melaksanakan ITSM. Meskipun beberapa improvement ke depan itu selalu dijalankan untuk memperbaiki proses-proses ITSM, itu sangat wajar untuk perbaikan proses-proses ITSM untuk Hypernet sendiri. Yang kedua, sumber daya manusianya jangan diragukan. Pengalamannya sudah cukup banyak untuk sumber daya manusianya. Selain di eksternal pengalamannya, tetapi juga di internal implementasi sampai dari awal sampai akhir. Artinya proses ITSM itu juga sudah dilakukan dan dikembangkan secara terus-menerus, berimprove secara terus-menerus. Ketiga, Hypernet sudah memiliki sertifikat tentunya terkait sumber daya manusianya itu sendiri dan juga secara corporate. Hypernet sudah mempunyai atau memiliki sertifikat ISO 20001 dan itu menandakan bahwa Hypernet sangat mementingkan proses implementasi ISO 21000 atau ITSM itu tersebut. Jangan ragu dengan Hypernet. Hypernet sudah berpengalaman dan di dalam internalnya pun juga sudah melakukan. Jika Anda menginginkan implementasi pendampingan ITSM, pilihlah Hypernet. Hypernet memberikan solusi ITSM antara lain Maturity Assessment, Service Catalog, Service Level Agreement, dan kemudian IT Governance atau kebijakan dan policy. Dan slogan kami adalah terima beres. Anda bisa berfokus kepada bisnis Anda, biarkan kami untuk melakukan implementasi ITSM.